Kemudian ayat yang kedua, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Ya. Ini yang sesuai dengan judulnya, ya, dalam buku ini diberi judul wujubu taatillah, ya. Wajibnya mentaati Allah dan mentaati Rasul. Di sini Allah memerintahkan atiullaha wa atiur rasul. Ya. Ini kan perintah, ya. Al-amru lil wujub, asal perintah itu adalah wajib, ya. Maka diberi judul wajib, ya. Dan memang wajib, ya, seorang mukmin itu untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ya, dalam semua perkaranya, ya. Harus mentaati Allah dan Rasulnya. Hanya ketika Allah memerintahkan, ya kita melaksanakan. Ketika Allah dan Rasulnya melarang, ya kita menjauhinya. Bahwa ketika Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat, ya, dan seorang pemimpin adalah berhukum yang adil, maka diperintahkan semuanya, baik pemimpin maupun baik rakyat, itu untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Jadi semuanya, baik rakyat yang dipimpin maupun hakim, ya, yang memimpin, itu adalah semuanya dalam rangka semuanya melaksanakan kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga pemimpin tidak kemudian semena-mena, ya, karena dia juga punya kewajiban untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Nah, kemudian di samping mentaati Allah dan Rasulnya, nah, kemudian juga diperintahkan untuk mentaati ulul amri. Siapa yang dimaksud ulul amri? Ya. Ada dua hal. Yang pertama, yakni pemimpin atau pemerintah. Yang kedua, yakni ahlul ilm, para ulama. Itu yang disebut ulul amri. Kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini mutlak, ya. Kapan dalam segala apapun, ya, tetap mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Tapi ketaatan dalam kepada ulul amri ini makana ma'rufan, ya. Selagi dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya. Adapun kalau dia ulul amri itu memerintahkan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka la ta'ata fi maksiatil khaliq, ya. Tidak ada ketaatan dalam menyelisih atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, yang baik saja. Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah harus difahami, ya, bahwa kita wajib mentaati ulul amri. Kapan? Apakah mutlak? Tidak, muqayyad, yakni terkait dengan ma'ruf, ya. Bukan mutlak. Beda kalau Allah dan Rasulnya ini mutlak, wajib kapanpun, ya, dalam hal apapun, ya, harus mentaati Allah dan Rasulnya. Tetapi dalam masalah taat kepada pemerintah, ulul amri, yaitu adalah muqayyad, yakni dikaitkan ya dengan kebenaran, yakni kesesuaian dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka tidak mutlak, ya, tidak semua perintah pemerintah, pemimpin kita lakukan, wajib ditaati, tidak, ya. Hanya dalam perkara yang memang halal, yang Allah dan Rasulnya membolehkannya.
Kemudian dalam ayat ini juga perintah yang kedua, apabila terjadi ya perselisihan, tanaza'tum, ya ini apa, ikhtalaftum, terjadi perselisihan ya, karena berbeda-beda pemahaman dan kemauan ya, maka apa, dan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita, maka dikembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah SAW, bagaimana dalam Quran, bagaimana dalam Sunnah. Jadi kalau kita punya perselisihan dalam sesuatu hal, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah ya, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dilihat dalil-dalil syar'inya, kan begitu ya. Ini mau kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika berselisih itu merupakan in kuntum, jika kalian beriman ya, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya konsekuensi tuntutan dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, maka kita mau nggak mau harus ridho ya, harus mau ya, untuk setiap perselisihan yang terjadi pada diri kita di antara kaum muslimin dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kan dalam perselisihan itu kalau pas cocok dengan dia, sesuai dengan kemauannya dia, mungkin diterima ya. Tapi kalau pas nggak sesuai, ternyata ayatnya itu berlawanan dengan kemauan dia, kadang-kadang menolak. Nah ini nggak benar kan itu. Maka ya harus dipaksa untuk ridho, meskipun itu tidak sesuai dengan kehendak atau keinginannya. Jadi di sini fa in tanaza'tum itu ada dhamir antum. Ini khitab itu amun ya. Antum di sini mencakup umum ya, baik sebagai kepada rakyat maupun kepada pemimpin ya. Baik dari perkara agama maupun perkara dunia ya. Jadi tidak, kalau dalam masalah dunia diserahkan kepada mereka ahli dunia, enggak ya. Dalam masalah urusan ada terjadi perselisihan masalah politik ya, bagaimana Quran dan Sunnah dilihat, dikembalikan ya. Tidak kembali Quran dan Sunnah itu hanya dalam masalah wudhu, masalah sholat, nanti masalah politik, masalah ekonomi, tidak dikembalikan kepada Quran. Ini namanya sekuler ya. Ada pemisahan antara agama dan dunia. Dalam Islam enggak demikian. Dalam perkara dunia dan akhirat, maka semuanya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, di akhir ayat itu ya, bahwa itu ya, dengan mau kembali ya, kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah yang paling baik akibatnya. Akhirnya itu nanti yang paling baik ya. Kalau terjadi perselisihan ya, kemudian mau kembali kepada Allah dan Sunnah, nanti akan membawa kepada kebaikan kedua belah pihak ya. Di dunia, kebaikan di dunia maupun nanti di akhirat nanti. Jadi kebaikan itu tidak hanya kebaikan di dunia saja, tidak kebaikan hanya satu pihak saja ya. Kalau orang mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, kan kalau berselisih itu mesti ada dua belah pihak ya, paling tidak kan. Nggak mungkin berselisih kok sendiri kan ya. Nanti kalau ada dua atau lebih pihak yang berselisih, kemudian mau kembali semuanya, mau kembali ridho ya kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti akan pasti berakibat yang terbaik untuk ke semua pihak ya, dan di dunia dan di akhirat. Maka ditekankan itu, diakhiri ayatnya seperti itu ya. Jadi dalam ayat ini oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi
disebutkan beberapa hidayatul ayat, yakni wujubu raddil amanati badal muhafadzati 'alaiha. Jadi yang pertama wajib mengembalikan amanah setelah dia jaga dipelihara ya. Kalau dititipi barang ya dia jaga dengan baik, kemudian kalau memang sudah saatnya dikembalikan ya dikembalikan gitu ya. Kemudian wujubul adl fil hukmi wa hurmatil haif wal jur ya. Yani wajib untuk adil khususnya para pemimpin ya. Dan haram berbuat aniaya, berbuat zalim, condong kepada sebelah ya. Kepada para pemimpin ya, entah pemimpin negara, pemimpin yayasan, termasuk pemimpin kelas ya, juga harus adil ya. Haram apa berbuat zalim ya. Kemudian juga wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya, dan juga apa pemerintah, pemimpin kaum muslimin ya. Karena minkum walul amri minkum ya. Di sini ditekankan pemimpin kaum muslimin yang wajib ditaati ya. Kalau orang kafir kan bukan minkum, bukan dari kalian ya. Maka tentunya nanti ayat ini berbeda lagi ya. Kemudian wajib mengembalikan ya permasalahan yang dipersisikan untuk kepada keputusan Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian bahwa nanti akibat yang baik itu ketika manusia mau mengembalikan semua permasalahan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya ya. Akan berbawa akibat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Demikian sampai di sini ya. Semoga kalian tetap diberi kekuatan dan semangat untuk terus belajar thalabul ilmi ya, dan diberi tambahan ilmu dan juga diberi tambah rasa takut dan juga diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.